Racikan Berita 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi. Kita akan bahas kembali persoalan PIK 2, ya, Pantai Indah Kapuk 2, yang kaitannya kepada proyek strategi nasional PSN di daerah sana, dan sampai sejauh mana atau katakanlah update terkini begitu tentang kasus ini. Nah, saat ini kita sudah bersama Haji Heru, ya, dan Pak Khalid juga begitu, warga setempat di daerah Pantai Indah sana, Pantai Indah Kapuk, ya, di daerah Banten pastinya. Ya. Nah, apa yang terjadi dan seperti apa saat ini kejadian yang ada di daerah Banten sana, terutama konflik dengan konglomerat Aguan, yang disebut begitulah, gitu, dengan konco-konconya seperti itu. Nah, Pak Haji Heru, saya dengar ada apa istilah apa tadi? Selebriti, ya, saya dengar ada persoalan dikaitkan dengan persoalan Pantai Indah Kapuk ini, apa ya? Kok lucu sekali kan ada istilah selebriti itu. Gimana Pak Heru? Silakan. Ya, kemarin memang kita sempat diwawancari oleh beberapa channel, ya, Iya. baik TV One sampai CNN dan beberapa teman-teman media. Oh begitu. Nah, 3 hari 3 malam setelah penutupan pagar laut itu kan. Oh iya. Pagar misterius. Misterius katanya. Kali ini katanya. Nah, saya rasa udah waktunya saya bicara. Nah, terkait tentang selebriti itu. Sebenarnya saya agak-agak lucu juga gitu. Iya. Sebenarnya tidak secara langsung, ya, spontan. Iya. Siapa sih yang nggak kenal selebriti? Kan? Iya. Oh, mungkin, itu. Mungkin anak kecil juga tahu. Oke. Sekarang. Gitu. Oke. Ya, maksud tujuan saya itu di salah satu pengusaha pengembang lah, salah satunya. Oh, ini selebriti dikaitkan dengan pengusaha besar, pengembang besar begitu di Jakarta ini, di Indonesia, di Indonesia. Di Aguan. Oh, ya, itu Aguan. Nah, seperti itu. Jadi pas saya lihat di salah satu di TikTok ataupun di media medsos yang lainnya, ramai juga tuh. Oh. Malah yang kena tuh siapa tuh? Raffi Ahmad kalau nggak salah. Raffi Ahmad, ramai itu kan tentang selebriti. Ya, karena saya jujur ya Pak, saya tersentuh dengan masyarakat petani tambak dan nelayan. Nelayan. Ya. Karena di Pantua itu, di Kabupaten Tangerang itu banyak ribuan nelayan. Bahkan 5.000 nelayan itu dari petani, dari nelayan kecil yang tradisional, yang lainnya nelayan yang mingguan dan bulanan. Nah, tuh sementara ini kok ada pagar-pagar gitu kan, udah lama sebenarnya, sekitar 5 bulanan lah. Pagar itu tertancap dan juga sempat disidak juga oleh KKP waktu itu. Pagar-pagar dari pinggir pantai sampai tengah laut, ya, Pak? Iya. Oh, pagar bambu itu? Iya, jarak bambu itu kurang lebih 1 kilo lah. 1 kilo, iya. Dikali berapa? 3.600 kilometer. Oh. 1 hektar itu, Mbak. Oh, oke. Nah, luar biasa berarti. Nah, berarti yang akan dicuri lahan kita orang Indonesia banyak. Berarti puluhan ribu hektar nanti. Kalau bicara laut itu kalau bicara laut itu bicara negara, Pak. Nah, itu iya. aset negara, milik negara, ya. Iya. Jadi kita ya otomatis ya melangkah lah untuk kebaikan teman-teman juga. Oke. Juga para nelayan sudah banyak keluhannya. Oke. Dulu memang belum ada keluhan karena belum padat di pagar tersebut. Nah, sekarang kan sudah mengotak-kotak. Oh, begitu Pak ya? Iya, sampai sempat ditabrak, ya kan? Oh. Karena gelap. Apa gitu, kalau cuacanya mendung, ya kan, itu bahaya juga kalau seandainya kapal itu terdampar karena mesinnya mati, itu bisa tenggelam. Nah, itu karena pagar itu. Jadi ya menurut kami ya laut itu ya harusnya dijaga yang baik lah, yang baik dan benar, ya intinya itu di dalamnya itu ada perusakan juga. Oh, tiba-tiba ada pagar itu sudah membangun, Pak? Ya justru tadi itu selebritis itu yang sekarang lagi tenar. Tapi tidak ada pihak yang mengaku secara formal ini saya yang membangun, nggak ada ya Pak? Oh, nggak ada. Oh. Aneh. Oh, aneh ya. Aneh sekali. Bangunan sudah ada. Nggak ada yang ngaku gitu. Sudah ada. Bangunan sudah ada. Ini nggak ngaku, ini nggak ngaku. Siapa sih, milik siapa sebenarnya? Oke. Ada yang ngaku itu berita tadi. Ya, iya. Nah, iya, sekarang sudah terungkap. Tinggal ya bagaimana kita menyikapinya. Ya, kita menunggu 20 hari katanya pagar itu akan dibersihkan. Nah, 20 hari. Oh, akan diinvestigasi, akan diselidiki oleh pihak
negara, kelautan dan perikanan seperti itu. Iya, jadi seperti itu, Pak. Nah, jadi intinya kami menolak keras lah. Seperti itu. Dan wajib bersihkan kembali. Aja. Artinya nelayan atau rakyat di sekitar pantai itu sebetulnya secara tidak langsung ya Pak ya, sudah mengetahui sebetulnya siapa sih yang membangun itu. Tidak mungkin ada bangunan tidak ada yang membangun kan gitu. Kan lucu kan, simsalabim ya. Nah, jadi itu. Ada teman-teman yang lain juga pihak Aguan itu mengatakan bahwa pagar laut itu peruntukan buat budidaya kerang hijau, buat pemberdayaan, buat menepis ombak ataupun menangkis gelombang. Loh, siapa yang ngomong itu? Yang ngomong itu berarti yang membangun dong Pak? Iya, itu salah satu mungkin itu. Jadi saya rasa nggak mungkin. Kalau memang buat pemberdayaan atau kerang hijau kan polanya beda Pak. Bukan seperti pagar jalan seperti itu. Polanya beda dan juga materialnya pun ada tambahan, bukan sekedar bambu aja. Ada tali tambang, ada batu untuk gantung talinya, ataupun ada untuk benihnya apa gitu. Nah, terus untuk budidaya kepiting segala macam itu kan beda juga. Harus ada bubu, harus ada keramba gitu kan. Nah, juga kalau misalnya contoh cumi, alat tangkap cumi beda. Berarti sero tengah, sero pinggir atau sero yang di tengah itu di klok merah itu namanya sero apa ya? Ya sero tengah aja lah pokoknya, seperti itu. Jadi beda konsepnya kalau memang buat pemberdayaan. Nah saya rasa itu udah jauh melangkah, udah salah besar. Ya seperti itu Pak. Pak Holik ya, saya baca berita ya, kebetulan baru sore tadi. Itu yang mengaku kuasa hukum dari proyek Pondok Indah Kapuk ya, Pantai Indah Kapuk, yaitu perusahaannya si Aguan, namanya Muanas Aidit Sarjana Hukum, mengatakan bahwa mereka tidak mengakui membangun atau membuat pagar laut sepanjang itu, ya, sepanjang 20 km itu. Buat apa kepentingannya untuk mereka? Mereka mengatakan gitu, mereka seolah-olah ya katakanlah mengabaikan atau menolak tuduhan seperti itu. Ya kira-kira orang barangnya ada kok, bangunannya ada, ya kan, pagarnya sudah ada, yang bangun siapa kok nggak ada yang ngaku nih? Gimana Pak Holik? Nah sebenarnya mah itu dikatakan langsung di dalam mas media mengatakan begitu, Muanas Aidit ya. Berarti itu pengacaranya kurang teknik. Kurang teknik. Pengacaranya kurang teknik. Lah itu mah bukan rahasia umum. Udah lurah tahu siapa yang bangun. Plus ukuran dari dananya juga yang dana sebesar segitu. Nih kita hitung aja bambu murahnya 15.000 per batang. Dikali berapa itu? Kali anggaplah 2 juta bambu. Udah berapa? Kalau ngomong swadaya masyarakat mana mampu? Nggak masuk rasional. Ya kalau begitu ya misalnya nelayan buat budidaya A, budidaya B, ya udah diterangkan tadi sama Kang Heru. Itu nggak mungkin, metodenya salah. Jadi belum ada metode-metode model begitu yang dijadikan alasan sehingga dia mungkir bahwa itu bukan kelakuannya. Saya mah justru udah ngantong siapa pelakunya juga. Iya. Udah tahu saya mah. Tahu dari tukang kulinya siapa, disuruh siapa, itu proyeknya siapa. Udah nggak bisa mungkir itu mah. Itu. Ya berarti kalau ini mah, kalau istilah ngomong begini Pak Jojo. Kalau misalnya nggak ngaku, harusnya diapain? Gitu. Gimana tuh? Harusnya diapain? Iya, kalau maling, kita sering nemuin maling di pasar digebukin, di penjara, ditangkap. Cuma mencuri 1-2 kilo beras kan gitu. Masa ini pagar segitu panjangnya ada ngaku, nggak ada proses hukumnya, ya kan? Kita masih menunggu, katanya tunggu lagi 2 minggu lagi investigasi. Nah ini langsung dinyatakan oleh Muanas Aidit ini, kuasa hukum, katanya mengaku kuasa hukumnya si Aguan. Nih, seharusnya KKP tahu. Tahu KKP tahu, yakin tahu. Kalau ngomong nggak tahu, pura-pura. Gitu. Lurah-lurah yang ada di Tangerang tahu siapa pelakunya. Ngomong nggak tahu, pura-pura.
Pemda Tangerang ya tahu. Kalau ngomong nggak tahu pura-pura. Udah, lo nggak kita aja orang nelayan tahu. Gitu. Ya berarti kalau ngomong istilah nggak ngaku itu ya biasa itu mah. Menghindari ini jeratan hukum. Iya, gimana Pak Heri? Ya, sepakat. Menurut Pak Heru gimana? Pak Heru. Ya seperti itu, sama aja. Ya. Oh, Jadi menurut saya pagar bambu itu ya bukan rahasia lagi. nah, Bukan rahasia lagi. Ya saya di Pulau Cangkir 25 tahun. Datangnya bambu itu awalnya tahu oh. malam. Ya kan 5 unit Tuh. konvoy. Nah, bambu. Pak Heru langsung menceritakan faktanya ini seperti ini, saudara. Tahu depan rumahnya. di depan rumah saya lewat. Ah, iya. Nah itu Hmm. buat apa nih ya kan begitu. Ada pertanyaan apa besok aja lah malam, Iya. malam kan Oh, gitu. oke. Setelah dibongkar ada karyawannya banyak. Nah, Nah saya mampir sebentar. Mas ini mas saya Iya. mau nanya. betul. Ini buat di mana nih? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Nah. Kok nggak ada koordinasi atau apa? Nggak ngajak sama warga atau gimana Iya, ya? iya, iya. Ini saya rasa ini proyek besar nih. Iya, betul. Oh ini saya mau magerin laut loh. Kok laut dipager? Apa nggak takut nih? Nggak takut kualat kan? Di Iya. sini ada pangeran jaga lautan. Iya. Ada ya saya Waliudin ya kan. Situ sejarah gitu kan. Nah, Oh saya cuma disuruh katanya Mas gitu. suruh. Siapa yang nyuruh? nah. Ya tadi itu selebritis yang saat ini. Selebritis, tanda kutip ya, tanda kutip selebritis. Ah, ya. iya. Seperti itu. Tabuan. Ah, gimana nggak ada lagi. Iya kan. Pik 2 ya siapa lagi kan begitu. Yang ngurus yang nyuruh Pik 2 gitu. Iya, iya, memang aneh ya. Ini kejadian sudah hampir setengah tahun ya Pak ya. Nah, seperti Sudah itu. setengah tahun ya di depan matanya masyarakat, mata rakyat. Tidak mungkin tidak ada yang membangun, tidak mungkin tidak ada yang tahu, tidak mungkin tidak ada yang bertanggung jawab. Masa yang bertanggung jawab pakar rakyat yang bangun itu? Iya. Kan itu Pak, itu kan aneh ya, sungguh aneh. Nah oleh karenanya pihak-pihak bertanggung jawab kita berharap agar segera secepat mungkin ya ditanggapi, ditindak ya, ditindak secara hukum tentu pastinya itu. Jangan ada kong kali kong lagi di balik ini kan begitu Pak ya. Nah, demikian harapan kita agar jangan nunggu lagi waktu 2 minggu lah Pak ya, atau nanti masyarakat atau rakyat bertindak kan begitu. Iya, Kita nggak iya. tahu kan. Masyarakat udah nunggu-nunggu. Udah nunggu-nunggu, udah Yang nggak dibongkar. sabar. Nah, jadi udah terbuka dan saya dengar juga mereka akan dipanggil oleh DPR Pak. Saya dengar begitu. Nah kita nggak tahu bagaimana cepat saja diproses, diketahui dan Presiden Prabowo sekali lagi saya harapkan itu saya himbau untuk segera action ya untuk kepentingan rakyat kan rakyat kalian, rakyat Bapak ini sudah ditindas sedemikian rupa ya. Demikian ke obrolan kami, bincang-bincang kami sore hari ini tentang masalah. Iya silakan. Ya. Jadi kalau melihat kejadian ini ya kalau misalnya enggak ngaku pengacara segala macam. Oh, oke. Terus kemudian pemerintah lelet menindak gitu. Iya. Jangan-jangan orang yang bikin pagar bambu di laut ini sebelumnya disawer dulu nih orang-orang nih. Oh iya. Tutup dulu, tutup mata, tutup telinga gitu. Sawer dulu sehingga Iya. ketika ada gejolak ada apa, orang pura-pura nggak tahu. Iya karena sudah setengah tahun loh Pak, bukan waktu pendek loh. Setengah tahun rakyat dan siapapun tuh Pak diam semua Pak. Kelihatan kongkong lingkong malah. Nah kong kali kongnya. Kongkong lingkongnya pas lipatnya kelihatan. Iya iya. Ya, demikianlah saudara penegasan dari mereka, wakil-wakil rakyat dari sekitaran Banten sana tentang kasus pemagaran laut, tentang kasus bagaimana penyerobotan tanah, ya kesewenang-wenangan Aguan dan teman-temannya ya, dan konglomeratnya begitu memperlakukan mereka secara melanggar hukum. Dan kami mengharapkan Presiden Prabowo akan dan harus segera bertindak terhadap masalah ini. Dan rakyat menunggu berita baik selanjutnya ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita 1.